Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanatul Fitriani dari SMK Negeri 2 Demak, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang 3 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 TJKT 3 dengan submateri modus pada bab statistika. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silahkan Mas Farid Abbas sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Ada yang sakit enggak ini kira-kira ya? Ada? Ada. Siapa itu yang sakit? Sekarang Bunda Nana absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Pertama Mbak Ayu Fitriani sakit. Aza sakit. Dewi hadir. Dian hadir. Diki hadir. Sudah? Yang sakit berarti berapa ini? 2 orang anak? Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa? Sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang modus. Gitu ya. Yang kemarin kita sudah belajar mengenai median, min atau min median. Sekarang yang akan kita pelajari adalah modus. Sekarang persepsinya dulu. Nah, persepsi ya. Nah, yang kemarin itu kan kalian sudah mempelajari itu tentang min dan median. Min kemarin apa? Min itu adalah rata-rata. Kemudian median itu adalah apa? Nilai tengah. Nah, sekarang persepsinya. Kemarin kan kalian sudah mengerjakan post test, betul ya? Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan post test dan hasilnya ada yang masih belum tuntas. Begitu ya? Nah, saya tanya. Ini kan nilai kalian ya. Kalian nilai 11 TJKT 3, nilai ulangan 11 TJKT 3. Ada yang tuntas, ada yang belum tuntas. Nah, apa sih yang kalian pelajari tentang ini kemarin? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Nia? Apa Mbak Nia? Nilai ulangan dari kelas 11. Oh iya, berarti ini adalah bentuk nilai ulangan dari kelas 11 TJKT 3. Nah, coba sekarang, bisakah dari nilai ini kita buat min atau rata-rata, Mbak Dewi? Bisa. Bisakah dari nilai rata-rata ulangan ini kita buat median? Bisa. Jadi ini hasil nilai ulangan kalian kemarin digunakan untuk menganalisis data min dan median itu bisa. Begitu ya. Nah, apakah sudah jelas untuk yang kemarin? Sudah ya? Untuk min dan median sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau begitu kita masuk ke dalam modus. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran belajar hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan
problem based learning. Nah, nanti kita adalah menggunakan problem atau masalah ya, nanti berbasis masalah. Nanti peserta didik dapat menentukan modus dari data yang disajikan dengan tepat dalam diagram bata. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat pembelajaran. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaatnya nanti adalah untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui bagaimana data tersebut. Nah, mengumpul ya, datanya kan dikumpulkan, begitu kan? Data itu mengumpul dan mencari sebuah nilai yang dapat mewakili suatu rangkaian data. Jadi nanti datanya itu dikumpulkan ya, data itu dikumpulkan buat tabel distribusi frekuensi ya kan. Kemudian dari tabel itu kalian buat diagram bata. Jelas ya anak-anak? Kemudian, nah di sini saya akan bertanya sama kalian. Yang pertama, masih ingat nggak kalian? Nah, masih ingat nggak caranya, cara membaca data yang disajikan nanti dalam bentuk diagram batang? Jadi, bagaimana caranya sih? Cara membaca ya? Cara membaca. Nah, ini cara membaca kemarin kan sudah ya diagram batang ya. Cara membaca, cara menyajikan diagram batang. Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Oh iya, Mbak Putri, silakan Mbak. Caranya adalah yang pertama, ubah dalam bentuk tabel. Yang kedua, buat garis tegak lurus. Garis mendatar menyatakan jenis data dan garis tegak menyatakan banyak data. Dan yang ketiga, buat skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang sesuai data. Nah, caranya begitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kita menentukan ukuran pemusatan data ya, pemusatan data yang paling sesuai dengan konteks masalah yang akan dihadapi. Ada yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Mbak Galuh. Caranya dengan menyimpulkan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Oh iya, berarti kita tunjukkan karakteristik datanya ya. Tepuk tangan untuk Mbak Putri dan Mbak Galuh. Sekarang di sini saya akan bacakan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, di sini nanti kalian akan saya bentuk dalam beberapa kelompok. Pasti akan diskusi ke kelompok. Kemudian kalian akan menyelesaikan melalui LKPD. Nah, kemudian kalian akan mengerjakan soal post-test. Nanti ada post-test lagi ya anak-anak. Kemudian saya akan menarik kesimpulan. Dari mana nanti kesimpulan itu didapat? Dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini mengenai modus, berarti nanti kita bersama-sama menyimpulkan modus. Jelas ya? Terus selanjutnya, nah teknik penilaian kita. Nah, teknik penilaian kita itu adalah satu, nanti tugas individu dari apa tadi? Post-test. Kemudian nilai kelompok. Nah, nilai kelompok ini apa? Nanti kalian berdiskusi ke kelompok. Proyeknya adalah diskusi kelompok. Kemudian presentasi. Lanjut ke materi pembelajaran tentang modus. Apa sih modus itu? Nah, modus adalah data yang sering muncul ya. Modus itu data yang sering muncul atau data yang paling banyak keluar dari suatu ukuran data. Misalkan ukuran sepatu 36 berjumlah 4 orang, gitu kan? Ukuran sepatu laki-laki 42 ada 2. Nah, terus ukuran sepatu 39 ada 1. Berarti nanti kita tarik data yang paling sering muncul itu yang terbanyak, itulah yang dinamakan modus. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum. Kita lanjut ke materinya. Di situ ada modus data tunggal. Nah, modus itu ada 2.
seperti min, median, data tunggal dan data berkelompok. Nah, kita bahas dulu modus data tunggal. Modus data tunggal contohnya kita sini ya. Tentukan modus dari data berikut ini. Nah, di situ ada 65, 70, 90, 70, 40, 40, 40, kemudian 35, 45, 70, 80, 50. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat, kita kelompokkan ya. Nah, sekarang kita masuk modus. Modus. Nah, yang pertama tadi apa? Modus data tunggal. Nah, modus data tunggal itu adalah nilai datanya yang dipakai nanti adalah data yang sering muncul. Contohnya ya, lanjut ya, langsung ke contoh ya. Contoh, yang diketahui apa itu? Yang diketahui di papan tulis apa? Maaf, di papan tulis. Yang diketahui di PPT apa? Data. Datanya apa saja? Coba sebutkan. Satu anak saja ya yang menyebutkan. Siapa salah satu? Mas Bima, coba. 65. Terus? 70, 90, 70, 40, 40, 40, 35, 35, 45, 45, 70, 80, 80, dan 50. dan 50. Nah, ini datanya ya Nana ya. Nah, yang ditanyakan apa? Modusnya. Modus, MO saja ya, singkatannya seperti itu. Jawabnya sekarang. Nah, kita cari jawabannya. Dari data itu atau dari data papan tulis ini yang sudah saya tulis, gitu kan? Kita lihat 65 itu datanya ada berapa sih? 1. Bisa kita tuliskan? Bisa. 65 itu datanya ada 1. Kemudian kita tarik habis 65. Maaf, kita urutkan boleh? Boleh ya. Maksudnya datanya tidak diurutkan, tapi data yang paling kecil berapa gitu ya. Yuk, yang terkecil berapa ini? 35. Kita buat tabel aja ya. Nah, kita buat tabel. 35, kemudian 45. 40 ya. 40, kemudian 45, terus 50, terus 65, terus 70. Begini kan? Nah, di sini masih ada 90. Gini ya. Nah, di sini saya namakan dulu. Ini data, ya kan? Di sini namanya frekuensi. Gini ya. Nah, coba kita lihat. 35 ada berapa? 1. 40 ada berapa? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Berarti 3 ya. 45 ada berapa? 1. Kemudian 50 ada berapa? 50 ada 1. 65 1. Kemudian 70 ada 3. 80 1. Kemudian 90 1. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas tidak? Jelas. Nah, sekarang kita lihat data yang sering muncul itu terletak di mana ya? Mana? 3. Berarti yang terbanyak yang sering muncul itu berapa? Berapa? 40 dan 70. Paham sekarang? Nah, inilah yang disebut modus. Datanya sering muncul banyaknya ada 3, yaitu 40 dan 70. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas? Jelas semuanya? Jelas. Terus kemudian itu baru modus data tunggal. Sama ya penyelesaiannya dengan saya ya, walaupun kita memakai penyelesaian yang berbeda.
Tapi penyelesaiannya memang harusnya seperti ini gitu, biar kalian paham. Paham ya? Sekarang ya. Lanjut kita masuk ke modus data berkelompok. Saya tulis modus apa tadi? Data berkelompok. Modus data berkelompok. Rumusnya apa? Rumusnya MO sama dengan TB tepi bawah interval kelas ditambah dengan D1. Maaf D ya. D1 tambah D2. Nah, gitu kan? Dikalikan P. Sama tidak anak-anak? Di situ K-nya saya ubah di depan, itu kan di depan kan? Ya, sama. Saya ubah di sini juga tidak apa-apa. Sama ya. K di sini adalah panjang interval kelas. Sama ya. Nah, TB di sini MO adalah modus, TB-nya adalah tepi bawah kelas modus, K-nya atau P itu adalah panjang kelas. Kemudian adalah D1 adalah ini D1 tetap. D1 apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Terus di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi di sini nanti kita cari ya modusnya data berkelompok melalui masalah kontekstual. Bisa enggak Bu diselesaikan? Bisa. Jadi masalah kehidupan sehari-hari yang kalian pakai itu sebetulnya bisa diselesaikan. Dengan apa? Dengan rumus matematika tentunya. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini hanya rumusnya saja. Kita masuk ke contohnya biar kalian paham. Gitu ya. Masuk ke contohnya sekarang. Nah, dilihat di situ. Dilihat di situ. Nah, di situ ada tabel data bukan? Ya, tabel data. Contohnya. Nah, di situ apa? Nilai matematika kelas 11. Ya, atau ya? Ya. Kita bisa lihat di papan tulis ya. Nah, coba sekarang contohnya di situ. Contoh nilai matematika. Yang diketahui apa berarti? Tabelnya. Betul ya? Tabel. Coba saya bacakan salah satu anak yang keras, Mas Fahmi. Coba dibacakan. Di sini apa, Mas? Kelas. Terus kemudian frekuensi. Terus di sini, Mas? 38 sampai 46. 38 sampai 46. 47 sampai 55. 55. Terus 56 sampai 64. Terus Sampai 73. 56, maaf 56 sampai 64. Terus 65 sampai 73. Sudah apa masih? Masih? 74 sampai 82. 82. 83 sampai 91. Sampai 91. Selesai? Masih. Masih satu lagi? Ya. Lanjut. 92 sampai 100. 92 sampai 100. Di sini berapa Mas frekuensinya? 1 5 7 12 25 22 8. Nah, ini yang diketahui tabel distribusi frekuensinya. Begitu? Nah, yang ditanya apa yang ditanyakan? Modusnya. Betul di situ yang ditanyakan modusnya. Nah, kita bisa cari? Nah, kita bisa cari ya. Coba kita cari. Boleh pakai tabel lagi Bu Nana? Boleh ya? Lewat tabel lebih cepat, lebih mudah. Ya atau tidak? Ya. Jawab sekarang ya. Kita jawab dulu. Kita cari apa dulu? Nah, dilihat di situ ada frekuensi bukan?
Nah, kita lihat frekuensi terbesar di mana? Berapa ini? 25. Saya kasih F max. Paham? Paham ya? Nah, berarti F max-nya di sini. P-nya dicari di mana? P-nya tadi panjang ke kelas. Coba kita tarik di sini ya P-nya ya. P, ini kan panjang kelasnya. Kita hitung dari mulai 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berapa? 9. 9. P-nya berapa? 9. Jelas ya di situ? Kemudian dari frekuensi terbesar kita dapat menemukan apa? Tepi bawah interval kelas atau TB. Ya kan? Berapa? Tepi bawahnya 74 dikurangi 0,5. Berapa hasilnya? 73,5. Sampai situ jelas? Jelas ya? Lanjut. D didapat dari mana tadi? D itu apa tadi? D itu apa tadi? Ayo. D. Selisih frekuensi terbesar kan? Nah, ini D. Nah, ini D1. Berarti 25 dikurangi 12. Hasilnya berapa? 3. Ya kan? Terus D2 di mana? D2 di bawahnya. Nah, D2 sama dengan 25 dikurangi 20. Hasilnya berapa? 3. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas. Tapi ini belum saya kasih jumlahnya. Sigmanya yuk dijumlahkan sama-sama. Berapa ini? 6 tambah 7? 13? Tambah 12? 26? 25, maaf ya. Berapa tadi? 6, 13 tambah 12, 25. 25 tambah 25 tambah 22 tambah 80. Jadi totalnya adalah 80. Kita masukkan dulu rumus ya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Apakah sudah ada semua? Sudah. Berarti TB-nya berapa? 73,5 ditambah D1-nya berapa? 13 per tambah dibagi dikali. Oh, bukan 8, bukan 9. Oh, ini 8 apa 9? Coba dicek. 8 apa 9? 8. Coba kita cek. 8, ayo dihitung dulu. Hitung dulu. 8 apa 9? P-nya berapa? P-nya berapa? 8. Salah ya? 1, tidak masalah, ada yang mengoreksi. 8. Gini ya. Lanjut. Nanti kita sesuaikan di sana apakah sama ya? Sama dengan berarti 73,5 ditambah berapa ini? 13 dibagi 16 dikali 8. Gini ya. Boleh dicoret? Berapa? 2. Maaf, 1 ini 2. Berarti 73,5 ditambah 13 per 2. 13 per 2 itu berapa sih? Ditambah berapa? 6,5. Ya kan? Hasilnya? Hasilnya 80. Sama enggak? Sama tidak? Sama. Sama ya? Jelas semuanya? Jelas? Kalau kalian mencari referensinya bisa masuk ke dalam, tetap pakai masih ChatGPT. Ini dari penjelasan saya, ada yang masih bingung? Tidak? Sudah paham? Sudah bisa semua? Sudah?
selanjutnya saya minta kalian menyimak ya. Selanjutnya kalian akan menyimak apa itu? Video interaktif. Nah, dari video interaktif ini nanti tolong kalian simpulkan ya. Coba kalian simak video ini. Silahkan disimak video interaktif. Dari modus itu dia adalah berfungsi 2 kali, berpikir 1 kali, berlima 3 kali, berlangkah 1 kali, lompat 2 kali. Situ ya. Nah, sudah menyimak videonya tadi? Sudah. Dari video ya kan. Nah, sekarang ini kan dari video interaktif ini, nah, yang kalian simak tadi, nah, bisakah kalian simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Iya, Mas Rizky? Hal yang saya simpulkan dari video ini yaitu dapat menyelesaikan masalah konstekstual dengan menggunakan modus. Iya, tepuk tangan untuk Mas Rizky Eka. Nah, jadi kesimpulannya dari video interaktif, kemudian dari penjelasan saya tadi, intinya adalah sama. Jelas ya anak-anak hari ini? Nah, jelas. Kemudian kita, diskusi kelompok ya anak-anak ya. Siap? Siap. Silahkan kalian membentuk kelompoknya. Kelompok yang kita bikin sudah kemarin, ya kan? Kemarin sudah saya bikinkan kelompok. Silahkan berkelompok menurut kelompok kalian masing-masing. Sudah ya? Saya akan bagikan LKPD. Nah, kalau sudah duduk, sudah Mas? Nah, sudah ya? Sudah nyaman duduknya? Sudah? Kalau sudah nyaman, saya akan bagikan LKPD satu persatu. Untuk satu kelompok kita bagi satu. Di sini kan ada 4 kelompok, ya atau ya? Nih, silakan. Nah, silakan dibuka halaman terlebih dahulu. Di situ ada LKPD, tertuliskan LKPD modus ya. Nah, silakan kalian baca informasi umum yang ada di LKPD dulu, kemudian tujuan pembelajarannya apa, sama kata di tujuan pembelajarannya ya. Kemudian baca petunjuk sebelum kalian mengerjakan soal. Silakan dimulai dari sekarang, saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Adakah yang mau bertanya? Ada yang ya? Mau bertanya. Ya. Ini itu petunjuknya maksudnya gimana, Bu? Oh iya, dibaca dulu petunjuknya. Yang pertama kan mengisi identitas, kemudian bacalah satu persatu ya kan soalnya. Soalnya mana? Nah, kamu mau mengerjakan soal yang mana dulu? Ini soal nomor 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Dia mau mencari apa? Coba itu apa itu soalnya? Sebuah bengkel mobil buka setiap hari. Berikut adalah data banyaknya mobil yang datang untuk melakukan servis rutin selama bulan Januari 2022. Nah, itu kan ada tabel toh, tabel apa namanya distribusi frekuensi kan. Nanti kamu mencari nilai X-nya, kemudian habis itu kalau sudah X-nya ketemu baru mencari nilai modusnya. Gitu, paham ya? Iya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah habis ya waktunya ya. 20 menit sudah berlalu. Silakan nanti dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan, gitu ya. Ada yang mau maju nanti? Perwakilan kelompok berapa? Siapa yang mau mempresentasikannya? Saya. Mbak Dewi, kelompoknya Mbak Dewi. Ya, nanti Mbak Dewi dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nomor 2.
Di sini yang diketahui ada tabel distribusi frekuensi. Ini datanya ada omset dalam juta rupiah dan ini ada frekuensinya. Yang diketahui 4 ini adalah frekuensi terbesar. Lalu kita cari TB-nya, yaitu tepi bawah kelas modul. Dari 11 dikurangi dengan 0,5 yaitu 10,5. Dan panjang interval kelas adalah 5 karena 1 sampai 5 adalah 5. Lalu kita mencari D1. D1 kita cari dari frekuensi maksimal dikurangi dengan frekuensi atas, yaitu frekuensi maksimalnya 4 dikurangi dengan frekuensi atasnya adalah 1. Lalu di-duanya kita dapat dari frekuensi maksimal dikurangi dengan frekuensi bawah, yaitu frekuensi maksimalnya 4 lalu dikurangi frekuensi bawahnya 3 yaitu 1. Yang ditanyakan adalah omset yang paling sering diperoleh. Jadi kalau kita menemui data yang sering diperoleh itu adalah modus. Jadi kita menggunakan rumus modus, yaitu sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. P yaitu panjang interval kelas. TB-nya sudah kita cari yaitu 10,5, kita masukkan. Lalu ditambah D1-nya adalah 1 per D1 tambah D2 yaitu 1 ditambah 1 dikali panjang interval kelasnya kita sudah cari yaitu 5. Lalu kita jumlahkan 10,5 ditambah dengan 1 per 2 dikali 5 yaitu 10 kali 10,5 ditambah 2,5 yaitu 13. Jadi omset yang paling sering diperoleh adalah 13 juta. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan atau kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya dari penjelasan kelompoknya Mbak Dewi. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Sudah jelas sekali ya? Sama ya yang dari penjelasan saya tadi ya. Kalau begitu perwakilan dari kelompoknya masing-masing silakan mengumpulkan LKPD-nya kembali ke sini. Dikumpulkan. Ya. Ya. Sudah, setelah kita mengerjakan LKPD, tentunya kalian kan sudah jelas. Ya kan? Mengenai modus kalian sudah jelas. Setelah mengerjakan LKPD, silakan kalian kerjakan soal post-test. Gitu ya. Silakan buka HP kalian masing-masing, ambil di saku atau di tasnya. Silakan link yang sudah saya bagikan. Silakan link yang sudah saya bagikan dibuka di WA grup kalian masing-masing. Ada soal post-test di situ, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah 10 menit ya. Sudah 10 menit. Silahkan HP-nya ditaruh di laci kembali atau diletakkan di tas kembali. Jangan ada HP yang ada di meja. Kalau begitu ya, ini hasilnya. Nilainya sudah bagus semua ya anak-anak ya. Kalian sudah berhasil mengerjakan post-test hari ini. Setelah post-test, kita akan menarik kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu, apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini yang kita pelajari itu seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan?
Ada yang mengasih kesimpulan? Oh ya, Mas Bima, silakan disimpulkan. Dari kesimpulan yang saya dapat yaitu modus adalah perhitungan yang juga bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Lalu dengan modus perhitungan rata-rata dalam statistik bisa terselesaikan dengan mudah. Fungsi modus adalah mengetahui nilai terbanyak dari suatu data. Salah satu manfaat dari modus adalah membandingkan dua data yang berbeda. Nah, kesimpulan yang disampaikan Mas Bima kita kasih aplaus dulu ya anak-anak ya. Nah, kesimpulannya adalah modus itu adalah perhitungan yang juga bisa digunakan bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dengan modus kita dapat menghitung rata dalam statistik. Nah, bisa terselesaikan dengan mudah. Nah, jadi modus itu digunakan untuk menghitung statistik itu secara mudah. Kemudian fungsi sendiri dari modus itu adalah mengetahui nilai terbanyak dari suatu data. Kemudian manfaatnya, manfaat dari modus adalah membandingkan dua data yang berbeda. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, perbandingan, ya kan, dari data tunggal dan data berkelompok. Jadi manfaatnya itu adalah membandingkan dari dua buah data. Bisa diambil dari data tunggal, bisa diambil dari data berkelompok. Sampai sini, apakah penjelasan dari modus yang kita pelajari hari ini sudah jelas? Nah, setelah ini saya refleksi. Refleksinya adalah saya akan tanya kepada Mas Sairozi. Mas Sairozi, bagaimana pelajaran hari ini, Mas? Sebelum saya dijelaskan tentang materi modus, saya merasa tegang karena saya merasa belum bisa. Tetapi saya senang karena setelah dijelaskan materi modus, saya mulai bisa. Itu kata Mas Sairozi ya. Saya mau tanya kepada ketua kelas. Pelajaran hari ini bagaimana, Mas? Setelah saya belajar modus tadi, saya kan paham, Bu. Jadi saya senang. Nah, refleksinya itu ya anak-anak, saya akan bertanya ke seluruh siswa di sini 11 TJKT 3. Refleksinya saya tanya ini untuk semuanya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah bisa dipahami pelajaran hari ini? Kalau begitu pelajaran hari ini mudah atau susah? Awalnya susah, tapi begitu nah, kalau sudah dipahami, kalau sudah dijelaskan, sudah mudah. Begitu ya. Nah, kalau sudah, besok ya pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya adalah mengenai ukuran penyebaran data. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini karena kita sudah mempelajari modus. Nah, mohon untuk untuk ketua kelas, mohon untuk ketua kelas membimbing doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.